Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, saya sangat bersemangat sekali hari ini, yang mana ya menyambut musim baru kita harus ada sesuatu yang baru juga. Jadi ya saya juga ingin ngucapin punten tadi di video yang tadi siang itu tidak maksimal karena untuk mic-nya tidak terpasang dengan benar gitu ya, audionya mati teman-teman, dan juga banyak suara yang memang kita betul sedang kuriak, sedang memaksimalkan musim depan. Kan musim depan tuh musim yang baru, kita juga ingin punya nuansa baru, jadi kita bangun insya Allah lah ada tempat untuk podcast teman-teman. Jadi nanti kita undang teman-teman Boboto, kita undang beberapa kalangan yang lain gitu ya untuk datang ke podcast kita. Insya Allah semuanya berjalan baik, doakan saja teman-teman untuk kemajuan kita semua. Jadi teman-teman Boboto juga mendapatkan informasi Persibnya setiap hari terupdate juga, lalu bisa mendapatkan wawasan yang mungkin selama ini terlewat gitu ya. Jadi insya Allah mulai musim depan atau awal bulan depan kita sudah bisa memulai podcast yang akan kita coba segerakan sesegera mungkin gitu ya teman-teman. Amin, mohon doanya. Nah ini juga ada yang request tadi mengenai Kang punten bisa diulang untuk tema pembahasan yang video tadi siang. Nah ini kita tadi udah tanya beberapa teman-teman juga gitu ya, apakah memang sangat tidak jelas atau bagaimana. Suaranya memang jelas tapi ya rada gandeng gitu ya. Nah ini akan kita coba rangkum saja, ditambah kabar yang memang membuat saya semangat sekali teman-teman. Ayo kita pantengin terus, minimal di media sosial Persib Bandung, maksimal kita datang ke Trophy Tour yang diadakan di Sumaba atau Sumarekon Bandung. Untuk teman-teman yang ada di Bandung, bocorannya kalau mau menyaksikan ke Sumarekon Mall Bandung, punten ya, manajemen bukannya ngajarin yang aneh-aneh, yang nggak beli tiket pun nggak apa-apa, tunggu di luar stage dari Persib Bandung Sejarah Biru. Nanti akan ada di situ sesuatu yang spesial karena dari luar pun sudah terlihat teman-teman stage atau panggung yang disediakan oleh Persib Bandung, karena ya hanya terbatas pagar pembatas kecil lah gitu ya, dan ya masih bisa kelihatan kalau dari luar. Jadi ya jalan-jalan hemat di akhir bulan, udah datang aja ke Sumarekon Bandung. Kalau untuk kejutannya apa, kita langsung bocorin aja teman-teman. Insya Allah paling telat besok sudah akan ada Wilujeng Sumping pemain barunya, dan katanya beberapa pemain baru Persib Bandung sudah ada di Bandung teman-teman. Alhamdulillah, ini luar biasa gitu ya kejutannya. Bahkan saya nggak berhenti ngucapin tadi, aduh maknya sih gitu ya. Jadi ya alhamdulillah semuanya sudah tertata dengan baik gitu ya. Pemain Persib Bandung sudah ada yang datang di kota Bandung, pemain baru selain Sadil Ramdhani ya, karena Sadil pun kemarin sempat pulang dulu ya, liburan dulu gitu. Jadi ya memang akan ada pengenalan, bisa hari ini bisa besok katanya teman-teman. Tapi beberapa teman-teman yang tadi ngasih tahu katanya besok mulai dari sore atau siang menuju sore gitu ya, sampai dengan akhir acara. Karena kan acara Sejarah Biru atau Trophy Tour ini hari ini dan besok. Namun katanya hari ini akan mulai disonding bahwa akan ada sesuatu yang baru teman-teman, atau ya istilahnya pemain baru, karena ini sejalan dengan janji manajemen Persib Bandung akan mengumumkan pemain Persib yang baru itu di minggu ini. Jadi kemungkinan ya hari ini dan besok gitu ya. Jangan patah semangat lagi teman-teman, harus semangat sekarang mah. Pokoknya mah ya. Jadi kita bisa melihat, mengukur untuk
petualangan Persib di musim depan tuh bagaimana dengan pemain-pemain yang akan didatangkan. Namun ya kabar yang baru juga kita terima bahwa kemungkinan yang diperkenalkan bisa sebagian atau ya sebagian besar gitu ya. Kemungkinan juga akan ya banyaknya pemain lokal atau ya tunggu besok lah untuk kejutan yang akan diberikannya teman-teman, karena katanya ada beberapa parade dari pemain baru nantinya akan jalan-jalan di mall, lalu diperkenalkan, lalu tetap di Videotron gitu ya, namun yang ada di stage di atas panggung tropinya gitu. Nah ini yang mana ya insya Allah lah jangan patah semangat lagi, pantengin yang sudah habis kuotanya diisi dulu teman-teman. Insya Allah kalau besok kita tidak ada halangan, kita live gitu ya langsung di stage daripada Persib Bandung di Sumaba atau Sumarekon Mall Bandung, kalau memang ya diizinkan, karena kita juga masih belum fit ya badannya teman-teman, tapi mudah-mudahan lah semuanya lancar. Dan ini juga rangkuman dari video tadi siang teman-teman, ini kita membahas mengenai pemain baru ini dari mana asalnya gitu ya. Nah ini memang kemarin juga dari bocoran yang kita terima bahwa ada pemain timnas Indonesia teman-teman, bukan Sadi Ramdhani ya, di luar Sadi lah, ada pemain timnas Indonesia atau bisa jadi pemain timnas Indonesia kelompok usia, kan ada U23, timnas senior gitu-gitu ya. Jadi akan ada pemain itu katanya, atau bisa jadi pemain timnas yang dari negara luar, bukan dari Indonesia. Nah ini menarik karena mau tidak mau Persib harus menyesuaikan dengan target musim depan yang setidaknya lebih baik penampilannya di level Asia teman-teman, karena ya peringkat yang pertama fokusnya musim depan adalah Liga 1 dan Piala Asia, yaitu kita lolos minimal kualifikasi ACL 2 dulu, baru bisa berharap melangkah lebih jauh lagi gitu ya, amin. Nah ini juga teman-teman berdasarkan rangkuman benang merah yang akan kita tarik agak panjang gitu sekarang. Benang merahnya adalah dari Kang Adit sendiri mengatakan bahwa ya pemain-pemain Persib yang akan datang nanti, pemain baru di musim depan, mohon maaf pisan katanya kita tidak mungkin mendatangkan pemain bintang, atau belum saatnya mendatangkan pemain yang mahal, pemain yang ini, pemain yang itu, namun kita mendatangkan pemain yang memang dibutuhkan oleh Bojan Hodak katanya. Jadi sekali lagi, kita tidak akan mendatangkan pemain mahal, tidak akan mendatangkan pemain bintang, tapi akan mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan Bojan Hodak. Jadi sebelum kita berekspektasi lebih tinggi musim depan, manajemen sudah mengatakan ya 2-3 tahun ini atau mulai musim depan kita harus lebih realistis lagi katanya menatap musimnya, karena musim depan ini akan lebih berat banget, akan lebih kompetitif dan lebih sulit untuk Persib Bandung. Di antaranya Persib Bandung kan harus menyeimbangkan antara finansial lalu juga dengan kebutuhan tim, termasuk kebutuhan tim ini ya keadaan di tim itu sendiri. Yang paling penting itu ruang ganti katanya, atau dressing room ini penting untuk keberlangsungan Persib Bandung ke depannya. Jadi Persib katanya bukan hanya mendatangkan pemain yang dibutuhkan, tapi yang bisa punya attitude baik ke depannya, karena itu menentukan arah Persib ke depannya, karena itu harus nyambung semua pemain ini, tidak boleh ada yang macem-macem lah dalam tanda kutip ya. Jadi tidak boleh ada yang rada kieu, rada gitu, semuanya harus ya bisa gabung, tidak dikotak-kotakan lagi atau tidak mempunyai geng-geng sendiri lagi lah. Insya Allah semuanya bisa disatukan oleh Bojan Hodak gitu ya. Namun ya sekali lagi jangan terlalu kalau memang hasilnya toh memang belum maksimal musim depan, mohon disabarin kata Kang Adit gitu teman-teman, karena kita sedang proses. Kalau tidak begitu kita akan kehilangan momen untuk regenerasi di tahun-tahun mendatang. Jadi kita akan lebih lama puasa gelarnya. Jadi ya semuanya harus
apa kolaborasi lah di sini, katanya harus bersinergi, karena ya ini bukan menyindir siapapun kata Kang Adit, tapi minimal katanya kita bisa berjalan baik selama ini tuh bisa menjadi juara, back to back juara, karena komunikasi yang mulai membaik dengan semua pihak, katanya dari mulai manajemen di internalnya kan sekarang sedang dirombak besar nih oleh Kang Adit gitu ya. Komunikasinya juga alhamdulillah sudah lancar, lalu komunikasi di eksternal dengan Boboto, dengan komunitas, nah ini sudah mulai membaik juga, dan ya apa namanya, semuanya memiliki satu pesan yang sama bahwa kita harus memperbaiki Persib ya mulai dari sekarang gitu ya. Jadi ya dengan keterlibatan Pak Glenn Sugita sendiri yang lebih aktif sekarang mengurus Persib gitu ya, lebih aktif dalam menentukan sikap arah Persib ke depannya. Ya ini juga membantu bahwa ya ada beberapa nilai positif, yaitu untuk sponsor katanya mulai berdatangan lagi musim depan gitu ya. Lalu ya salah satunya juga mungkin ada bahan bangunan yang mungkin akan masuk menjadi salah satu sponsor Persib musim depan gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tapi insya Allah kita di kabar yang baik hari ini. Inilah detik-detik pengumuman daripada pemain Persib Bandung yang baru untuk musim depan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang tadi siang sebetulnya yang masih mungkin kurang jelas terdengarnya, atau ya rada ngahiung gitu ya di cepil. Nah ya kita langsung bacalah beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, info Kang, tiket untuk Piala Presiden. Nah ini belum ada info teman-teman, nanti bagaimana untuk skemanya, apakah memang satu aplikasi tetap satu tiket atau bagaimana. Nah ini kan ya baru gitu ya di Piala Presiden ini, jadi ya karena Persib tuan rumah, kita lihat nanti untuk alurnya bagaimana teman-teman. Sejauh ini masih belum ada info, disabarin dulu aja. Lalu yang kedua, apa Bojan masih dibatasi budget untuk beli pemain barunya? Masih, kalau ini ya sebetulnya berimbang lah ya. Kalau dibatasi ya masih, karena Bojan sendiri nggak mungkin, karena kan dia tahu gitu situasi manajemen Persib Bandung bagaimana, situasi sepak bola di Indonesia bagaimana, jadi nggak akan ngahiwal gitu. Bojan juga nggak akan tiba-tiba minta, wah iya Luka Modric datangin ke Persib, nggak akan begitu juga. Jadi punya satu batasannya, wah ini Persib Bandung mungkin ngasih budget saya biasanya sekian ya saya ngasih. Makanya kemarin kan banyak pemain katanya satu posisi aja bisa sampai 20 pemain yang diajukan oleh Bojan Hodak, karena dari 20 itu ya harus diseleksi lagi, harganya masuk semua, oke, yang masuk mana nih di pilihan gitu ya. Oh yang masuk harganya dari 20 pemain hanya 5, nah dari 5 ini dipilih lagi yang kira-kira udah budgetnya bagus, attitude-nya bagus, lalu yang gaya bermainnya paling diminati Bojan yang mana, nanti ya seleksi gitulah. Itu ya hal yang lumrah. Jadi antara Bojan dan manajemen memang harus bersinergi teman-teman. Tapi intinya ya Bojan Hodak masih dibatasi budget gitu ya. Tapi di sisi lain biar kita lebih terbuka pandangannya, Bojan juga tidak mungkin membeli pemain yang bagaimana lah, karena tahu kondisi manajemen Persib Bandung yang ingin membuat satu masa depan yang cerah untuk Persib nantinya, diantaranya yaitu fasilitas, lalu juga stadion yang katanya kan kurang besar gitu ya, biar bisa nampung lebih banyak bobotoh. Nah ini sedang difikirkan teman-teman, ditunggu saja pokoknya ya. Lalu selanjutnya, mohon info Kang, apakah Bojan sudah ada di Bandung? Belum, tapi sudah akan OTW ke Bandung teman-teman. Nggak lama lagi, cuma ya hitungan hari lah gitu ya, nggak sampai 5-6 hari lah, paling cuma 3 harian lagi ya. Itu info terbarunya. Lalu apa lagi? Oh ini mungkin Persib belum umumin pemain baru karena masih ada kontrak dengan klub lamanya. Bisa jadi, ini memang tadi juga sudah kita jawab ya, bisa jadi teman-teman, karena kalau ya biasanya untuk menghargai saja gitu ya. Namun dari pemain yang
rumors yang masuk, ini mah rumors yang masuk yang dikaitkan dengan Persib Bandung, rata-rata ya pemain yang dirumorskan itu sudah habis kontrak, bahkan beberapa sudah memang pamitan dengan klub lamanya gitu ya. Jadi ya saya pikir ya bagus, mungkin juga ada yang memang masih ada kontrak terakhir mungkin bulan Juni ini. Yang penting mah jangan yang pengangguran, itu aja lah pesan saya mah ya, harapan saya gitu ya. Ya nggak tahu, kita lihat nanti pemain asing yang barunya siapa saja. Lalu selanjutnya katanya Persib mau merampingkan skuad, jadi yang out 13 nggak akan diganti 13 lagi kan. Ya, memang sepertinya begitu ya. Kemarin kan kita bahas sedikit bahwa baru 8 orang kata Bojan yang deal, 8 orang juga nggak tahu nih asing semua, apa ada asing, ada lokal, atau masih ada yang mau direkrut. Ini juga ya kita tunggu semuanya, karena keputusan ya yang terbaik ada di pelatih kepala dan manajemen Persib Bandung. Tapi yang jelas ya kalau perampingan tentu memang kalau keluar 13 nggak akan diganti 13 lagi kayaknya gitu, karena manajemen kemarin bilangnya ya kurang lebih butuh 12 orang, jadi bisa lebih dari 8, bisa kurang dari 8 pemain yang akan direkrut Persib Bandung. Nah kalaupun lebih dari 8 sepertinya tidak akan lebih dari 12 pemain teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Lalu apalagi, oh ini langsung masuk ke salam-salam teman-teman, salam menyapa. Ada Bobotoh dari Lampung Barat hadir katanya. Wah, hatur nuhun Lampung Barat. Lalu dari Bojongloa Ranca Ekek. Wah, hatur nuhun Bojongloa. Lalu dari Bonjopi Kuningan. Wah, ini mantap. Lalu dari Bobotoh Soreang, Bobotoh Purwasari. Lalu ada Bonjopi Jampang Kulon. Lalu ada Bobotoh Cikadut. Bobotoh, oh bukan, Arwinda Cianjur. Iya Bu, Arwinda itu nama orang mungkin ya, Arwinda Cianjur. Lalu ada Abah Robet Bobotoh Bogor. Hatur nuhun Abah Robet. Lalu ada Bobotoh Padang, ada dari Bobotoh Cimahi. Punten hoyong disapa Kang. Wah ini bangga atas disapa Bobotoh Cimahi. Lalu ada dari Bobotoh Pangalengan, dan ya itu mungkin yang bisa saya bacakan teman-teman, yang selebihnya banyak banget. Besok kita coba bacakan lagi sapa menyapanya. Yang belum dibacakan pertanyaannya atau ingin menyapa sahabat, rekan, dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan kolom komentar, ditulis saja di kolom komentar, insya Allah kita bacakan satu persatu ya teman-teman. Dan untuk saat ini ya saya cukupkan dulu saja. Ditunggu teman-teman detik-detik pengumuman pemain baru Persib Bandung gitu ya. Ditunggu sabar, seueur istighfar hilaweh mohon misalkan ke rarungsing mah gitu ya. Insya Allah semuanya berjalan baik, dan mudah-mudahan memberikan manfaat informasi yang sudah saya share hari ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.